Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Novelta. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dalam mata kuliah Tahfiz Al-Quran. Yang pertama, hukum bacaan nun mati bertemu huruf hijaiyah ada 4. Yang pertama ada izhar halki. Huruf izhar halki adalah alif, ain, ghain, ha, kha, ha, dan hamzah. Adapun cara membaca izhar halki adalah wajib, terang dan juga jelas, dan tidak boleh dengan berdengung. Contohnya ada pada surat Al-Falaq ayat ketiga, yaitu kasroh tanwin bertemu dengan huruf alif atau hamzah. Cara membacanya yaitu terang dan jelas. Contohnya, wa min syarri ghasikin iza waqab. Saya ulangi, wa min syarri ghasikin iza waqab. Dan yang kedua ada hukum bacaan idgham, yaitu salah satu hukum dalam ilmu tajwid yang berpadu atau bercampurnya dua buah huruf atau memasukkan satu huruf ke dalam huruf lainnya. Jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf idgham, maka cara membacanya harus melebur. Idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham biguna dan idgham bilaguna. Idgham biguna dibaca dengan cara didengungkan. Hal ini terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf hijaiyah, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Contohnya ada pada surat Al-Lahab pada ayat pertama, yaitu tabat yada abi lahabi wa tab. Sedangkan idgham bilaguna dibaca tanpa didengungkan. Contoh suratnya ada pada surat Al-Ikhlas ayat terakhir, yaitu walam yakullahu kufuwan ahad. Dan yang ketiga ada hukum bacaan ikhfa hakiki yang berarti samar, maka harus dibaca samar. Huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, sa, jim, da, dal, za, sya, sya, sod, do, to, zo, fa, ko, dan kaf. Cara membaca bacaan ikhfa dari dalam rongga hidung sampai dengan terlihat samar. Contoh bacaan ikhfa ada pada surat Al-Lahab pada ayat ketiga, yaitu 4. Dan yang keempat ada hukum bacaan iqlab. Iqlab adalah mengganti. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bacaan nun sukun atau tanwin berubah menjadi bunyi mim. Contohnya ada pada surat Al-Humazah ayat keempat, yaitu kalla la yubanzanna fil hutamah. Dan yang kedua ada hukum bacaan qalqalah. Hukum bacaan qalqalah ada 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Di sini qalqalah sugro adalah qalqalah kecil dan qalqalah kubro adalah qalqalah besar. Qalqalah sugro adalah setiap huruf qalqalah yang mendapat sukun di tengah kata atau kalimat. Sedangkan qalqalah kubro adalah setiap huruf qalqalah yang berada di akhir kalimat karena mendapat wakaf. Contoh qalqalah sugro dibaca dengan mantap dan memantul.
Contohnya ada pada surat Al-Kautsar ayat 3, yaitu inna syani'aka huwal abtar. Dan yang kedua ada pada surat Al-Fil ayat 2, yaitu alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Berikut adalah qalqalah kubra, contohnya ada pada surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikianlah penjelasan materi tahfiz Al-Quran yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.